Shalom, selamat pagi umat Tuhan dimanapun saudara berada pagi hari ini. Patut kita naikkan syukur kita kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, buat segala kemurahan Tuhan, buat anugerahnya yang kita alami dalam hidup kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerahnya. Maka dari itu saudara, mari kita naikkan syukur kita hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu. Selain kami datang menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami
Ya Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan seumur hidup kami. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan lewat pujian kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Lawati setiap jiwa-jiwa yang haus akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan kita. Kita meninggikan Dia. Dia Tuhan kita. Dia Raja di atas segala raja. Dia layak untuk ditinggikan. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bentuk keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bentuk keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bentuk keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Dia Tuhan kita, Raja Maha Besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami mengerti Tuhan segala rencana-Mu. Ajar kami berserah hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Katakan Bapakku ajaib. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran. Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Yes. Puji Tuhan. Luar biasa kemurahan dan kebaikan Tuhan menuntun memelihara kita memasuki September. Bukan September kelabu. Amin. September ceria. Baik Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat semua yang terbaik yang Tuhan rancang, Tuhan buat bagi kami sepanjang minggu ini. Kami ada sampai hari ini, dipelihara, dijaga oleh Tuhan seperti biji mata Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Sebab itu terpujilah Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan atas kami. Saatnya kami rindu mendengar firman-Mu. Tuntun kami dengan pengurapan baru-Mu, supaya kami paham firman Tuhan, kami mengerti kehendak Tuhan, dan kami semakin bijak menjalani hari-hari yang Tuhan karuniakan kepada kami untuk kami jalani. Terpujilah Tuhan, siapkan hati kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Luar biasa Tuhan membawa kita di bulan September 2021. Sesaat lagi tidak terasa kita memasuki akhir tahun 2021, masih dalam suasana pandemi COVID-19. Tapi kita berharap dan percaya bahwa si corona akan segera berlalu dan bahkan bersahabat dengan kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, situasi tidak akan menghalangi kita untuk menuai berkat-berkat Tuhan. Amin. Sebab itu mari kita terus berkarya, mari kita terus menabur, mari kita terus mengalirkan berkat-berkat Tuhan. Semua yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita, kita juga berbagi, karena itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Kita dipanggil untuk menjadi berkat, seperti firman Tuhan minggu kemarin. Baik, hari ini judul firman Tuhan adalah Anda ingin menuai, menaburlah. Dalam peristiwa Ishak ketika mengalami kelaparan di tanah Kanaan, seperti juga Abraham sebelumnya mengalami kelaparan di tanah Kanaan, maka Ishak pun juga keluar dari tanah Kanaan dan pergi ke Gerar. Di sana Gerar diperintah oleh seorang raja namanya Abimelek. Jadi itu Gerar daerah Filistin. Ketika dia di sana sebagai penumpang, singkat cerita, maka diberi kesempatan kepada Ishak untuk numpang di Gerar, tanah orang Filistin. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 12, firman Tuhan berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bapak Ibu Saudara, setiap orang rindu menuai, rindu kaya, rindu menikmati semua penyediaan dan pemeliharaan Allah atas hidupnya. Karena untuk itulah saudara dipanggil. Abraham dipanggil dari Ur Kasdim bukan untuk dikutuk, bukan untuk diabaikan, bukan untuk hidup dalam kegagalan, bukan untuk hidup di dalam keterpurukan, tetapi Tuhan memanggil Abraham dan menunjukkan kepadanya bahwa dalam situasi apapun, ketika Abraham menghadapinya, Abraham dijaga, dipelihara, dan tidak diabaikan oleh Tuhan. Begitu juga dengan anaknya Ishak. Kita sudah belajar dalam Galatia
minggu lalu bahwa saudara juga adalah anak-anak Abraham di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara adalah anak-anak Abraham di dalam Yesus Kristus, saudara juga berhak menerima berkat-berkat Abraham. Sehingga ketika saudara menjalani kehidupan saudara, walaupun dalam keadaan-keadaan tertentu seperti yang dialami oleh Ishak, dalam segala kelemahan dan kekurangannya, sempat Bapak Ibu Saudara, terlepas dari kekurangan, kelemahan daripada Ishak, tapi kita lihat Tuhan memberkati Ishak. Jadi jangan selalu saudara mengukur berkat Tuhan itu berdasarkan perbuatan-perbuatanmu atau jasa-jasamu. Bukan berarti mari kita bikin dosa, toh juga Tuhan berkati kita. Tidak. Ada alasan-alasan tertentu, walaupun kita tidak bisa jadikan sebagai alasan untuk hidup dalam dosa, karena kita berpikir bahwa toh Tuhan tetap memberkati kita. Cuma saya ingin menekankan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa janganlah selalu menghakimi kelemahan-kelemahanmu sehingga engkau kehilangan iman terhadap Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, di dalam Yesus Kristus yang sudah menebus engkau menjadi milik kepunyaannya sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Ishak yang berada di tanah Filistin itu diizinkan untuk mengelola tanah, apa yang terjadi? Ayat 12 katakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Sekali lagi, kenapa Ishak itu berhasil menabur dan menuai dalam 1 tahun? Dan ini membuat Raja Gerar terkagum-kagum bersama dengan rakyatnya. Wih, luar biasa orang ini. Saudara, tahukah saudara, dimanapun saudara berada, itu akan membuat orang terkagum-kagum. Kenapa? Karena kehadiranmu di suatu tempat adalah berkat bagi tempat itu. Amin. Dimanapun engkau berada, perusahaan di mana engkau berada itu bukan bangkrut, tetapi diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena engkau ada di sana sebagai orang yang diberkati Tuhan. Saudara ingat peristiwa di mana Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, ketika terjadi tawar-menawar antara Abraham dan Allah. Tuhan berfirman, setelah berkali-kali tawar-menawar, Tuhan berfirman, kalau cukup 10 orang benar di tanah itu, saya tidak akan menghukum Sodom dan Gomora. Ini menunjukkan bahwa kalau orang benar cukup mempunyai pengaruh di suatu tempat, maka Tuhan tidak akan menghukum tempat tersebut, tanah tersebut. Saya percaya bahwa saudara ada di bangsa ini, di negeri ini, di kota ini, cukup lebih daripada 10 orang. Amin. Bayangkan Sodom dan Gomora, firman Tuhan berkata, kalau cukup 10 orang, aku tidak akan menghancurkan kota itu. Saudara, berapa orang di kota Makassar? Orang percaya, orang beriman, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, berapa banyak ada di kota ini? Berapa banyak ada di bangsa ini? Saudara adalah berkat bagi kota dan bangsa ini. Amin, saudara. Sebab itu menaburlah. Tuhan membuat apa yang ditabur oleh Ishak berhasil 100 kali lipat. Dan apa yang terjadi ayat 13, orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kebenaran ini seringkali ditafsirkan atau dimaksudkan oleh orang-orang tertentu yang hatinya dikuasai oleh roh kekayaan, roh cinta uang, roh cinta dunia. Selalu memaksudkan firman ini hanya dari satu sisi, yaitu kekayaan finansial atau kekayaan material.
Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya tidak mengabaikan kebenaran tersebut. Tapi mari kita melihat kebenaran ini dari semua sisi. Kekayaan rohani, kekayaan jasmani. Walau bukan seperti yang kita pikirkan bahwa kekayaan itu sama seperti kekayaan orang-orang tertentu di bangsa-bangsa di dunia ini. Tetapi mari kita memahami kebenaran ini agar kita bisa mengetahui posisi kita dan bagaimana kita memposisikan diri kita di dalam rancangan dan kehendak Tuhan di bangsa, di kota di mana kita ada. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan saat ini. Yang pertama adalah Anda menuai apa yang Anda tabur. Kalau Ishak menabur gandum, maka dia akan menuai gandum. Dalam konteks ini kita lihat bahwa Ishak menabur gandum atau makanan untuk mereka makan, dan itu membuat orang-orang Filistin terkagum-kagum. Saya sangat percaya saudara pun juga seperti itu. Kenapa? Karena saudara adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Bukan karena upaya dan usaha kita sehingga kita berhasil. Tetapi firman Tuhan juga berkata di ayat yang lain, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Sekuat apapun engkau bekerja, sehebat apapun kecakapanmu, kecerdasanmu, kepintaranmu, pengalaman-pengalamanmu, itu tidak menentukan. Tapi yang menentukan adalah apabila Tuhan campur tangan atas hidupmu dan engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan akan membuat kinerjanya maksimal, membuat dia bekerja dengan efektif, sehingga hasil daripada pekerjaannya itu maksimal. Kenapa? Karena ia adalah orang yang diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan tangannya, diberkati Tuhan pikiran-pikirannya, ide-idenya, kreasi-kreasinya, diberkati Tuhan segala sesuatu yang dilakukannya. Saudara dapat melihat bagaimana Yusuf diberkati oleh Tuhan sehingga apa yang diperbuat selalu berhasil. Bahkan ia dipercaya di tanah yang tidak mungkin ia menjadi pemimpin, wakil raja di Mesir. Tapi Tuhan membuat itu terjadi. Oleh karena apa? Yusuf adalah orang yang diberkati Tuhan. Di rumah Potifar ia diberkati Tuhan. Di penjara pun tidak menjadi penghalang bagi dia untuk diberkati Tuhan. Sehingga dalam penjara ia menjadi berkat. Semua yang dikerjakannya di dalam penjara itu berhasil. Sehingga ia dipercaya untuk mengelola seluruh aktivitas di dalam penjara di Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu cerita tentang Yusuf. Tuhan membuat Yusuf itu diberkati dan menjadi wakil daripada Raja Firaun di Mesir pada masa itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari coba kita lihat. Hal yang pertama adalah bahwa Anda menuai apa yang Anda tabur. Menabur dan menuai dalam segala aspek kehidupan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup setiap orang. Mulai dia bangun sampai ia tidur, mulai dari kecil sampai dia besar, bahkan sampai mati, ia menabur dan menuai. Tuaiannya bisa dinikmati selama dia hidup dan juga akan dinikmati dan menyertainya ketika ia meninggalkan dunia ini dan masuk ke dalam kekekalan. Semua perbuatannya akan menyertai dia. Semua yang dikerjakannya akan dia tuai ketika di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan penting sekarang, Anda menuai apa yang Anda tabur.
Jadi apakah yang Anda tabur sehingga saudara layak untuk menuainya? Galatia pasal 6 ayat 7, firman Tuhan berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang engkau tabur? Orang selalu berpikir bahwa menabur itu artinya ya menabur benih, padi, jagung, dan berbagai jenis buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan yang lain. Tetapi pada prinsipnya menabur dan menuai itu menyangkut segala aspek kehidupan. Mulai dari saudara bangun, saudara bertanya pada diri saudara, apa yang akan saya tabur hari ini? Perkataan apa yang akan saya tabur hari ini? Itu juga yang akan engkau tuai. Kalau engkau menabur kutuk, maka engkau akan menuai kutuk. Kalau engkau menabur hal negatif, maka engkau akan menuai hal-hal negatif dalam hidupmu. Semua taburan-taburanmu akan engkau tuai. Dan ingat, taburanmu itu akan berhasil berlipat kali ganda. Kalau taburanmu adalah taburan negatif, itu berarti engkau diberkati oleh setan. Tapi kalau taburanmu itu adalah taburan yang positif, pasti engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Maka engkau akan menuai hal-hal yang positif yang dari roh. Bapak ibu saudara, apa yang engkau tabur? Kalau engkau selalu menabur keluhan-keluhan, maka engkau akan menuai apa yang engkau keluhkan. Engkau mengeluhkan ini, engkau mengeluhkan itu, mengeluhkan cuaca, mengeluhkan kekurangan, mengeluhkan suamimu, mengeluhkan rumahmu, mengeluhkan kebersihanmu, mengeluhkan banyak macam hal yang bisa membuat saudara mengeluh sehingga engkau kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Tidak heran jika engkau dilimpahi dengan sakit, penyakit, kelemahan-kelemahan. Kenapa bisa seperti itu? Karena apa yang kau tabur, itu yang akan engkau tuai. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kau tabur kepada kehidupanmu? Selalu engkau mengeluh tentang nasibmu, penghasilanmu, pasanganmu, keuanganmu, pekerjaanmu, usahamu, dan seterusnya. Engkau tidak pernah puas dengan rumah tanggamu, dengan keadaanmu. Engkau tidak pernah mengucap syukur untuk itu. Saudara, apa yang engkau tabur, itulah yang akan engkau tuai. Dan ingat, tuaian itu selalu berlipat ganda hasilnya. Apa yang engkau imajinasikan, itulah yang akan terjadi. Kalau engkau selalu berimajinasi negatif, maka itulah yang akan terjadi. Orang baik akan menabur yang baik dan akan menuai hasil yang baik pula. Mengapa? Karena kalau kita baca Efesus 2 ayat 10, firman Tuhan berkata, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang dirancang oleh Allah. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Artinya kita hidup dalam kebaikan. Karena Tuhan tidak merancang kita, memilih kita untuk mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Memang kita mengalami situasi-situasi tertentu seperti yang dialami oleh Ishak, dialami oleh Abraham, mengalami kelaparan. Tetapi Tuhan selalu punya solusi untuk situasi-situasi tersebut. Supaya kita belajar, percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kita belajar berharap kepada Tuhan untuk semua yang terjadi atas hidup kita. Tidak mengandalkan diri dan kekuatan kita. Firman Tuhan jelas mengapa Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat. Oleh karena ia diberkati Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, Galatia 6 ayat 9 berkata, jangan kita menjadi bosan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan baru katakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Terjemahan sehari-hari katakan, janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik.
Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, tidak menjadi lemah. Ini menyangkut konsistensi. Kadang-kadang kita menabur, kadang-kadang tidak. Kadang kita menabur tetapi tidak memelihara. Hanya menabur, ya sudah, ditinggalkan, dibiarkan. Kapan berbuahnya? Bertekunlah. Amin, saudara. Lakukanlah pelayananmu, pekerjaanmu, usahamu. Jalanilah kehidupanmu, pernikahanmu, masa depanmu, kuliah, sekolahmu dengan konsistensi. Jangan bosan, amin. Terus kerjakan hal-hal yang positif walaupun mungkin itu tidak dihargai orang. Walaupun mungkin engkau melihat tidak ada hasilnya, tunggu, sabar kok. Amin. Sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Ada satu saat apa yang kau tabur akan engkau tuai. Amin. Jadi menaburlah yang baik. Menaburlah kepada anak-anakmu, pada suami, kepada istrimu. Mulai dari Yerusalem. Menabur kepada orang tuamu, menabur kepada saudaramu. Engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi atas mereka. Apa yang kau imajinasikan terhadap mereka, itulah yang akan terjadi. Amin, saudara. Jangan selalu berasumsi-asumsi negatif. Tapi mari kita selalu berpikiran, berimajinasi, dan memperkatakan hal yang positif kepada situasi apapun yang sedang terjadi di hadapan kita. Yang kedua, kualitas maupun kuantitas benih menentukan hasil tuaian Anda. Kualitas dan jumlah benih yang kita tabur menentukan juga kualitas dan jumlah tuaian kita. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Seringkali orang hanya mengartikan ayat ini dari satu sisi, yaitu menabur uang, memberi uang, dan sebagainya. That's okay, tidak apa-apa. Itu juga tidak salah. Tetapi ini menyangkut segala aspek kehidupan kita. Kalau saudara kerja sedikit-sedikit, itu namanya tidak ada kemaksimalan. Sedikit kerja, sedikit duduk. Sedikit kerja, sedikit tidur. Tidak ada konsistensi, tidak ada semangat, tidak ada gairah, tidak ada kesungguhan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu. Apapun profesimu, dimanapun posisimu, siapapun engkau, kita semua adalah penabur dan penuai. Kalau engkau menabur sedikit, ingat, engkau juga akan menuai sedikit. Kalau engkau menabur sedikit waktu untuk pekerjaanmu, engkau adalah karyawan yang harusnya bekerja 8 jam atau 9 jam, tetapi kelihatannya hanya 9 jam, tetapi kualitas kerjamu hanya 1 jam atau 2 jam. Lebih banyak makan tulang, lebih banyak jekong daripada kerja yang sungguh-sungguh. Makanya engkau tidak pernah mencapai kemaksimalan dalam perusahaan, dalam pekerjaan. Karirmu tidak akan bertumbuh dan berkembang dengan maksimal, oleh karena engkau kerjakan setengah-setengah atau sedikit-sedikit. Tidak ada kemaksimalan dalam bekerja. Engkau juga memberi apa adanya, secukup-cukupnya. Bagaimana bisa engkau diberkati? Kalau engkau menabur 2 biji padi, ya engkau akan hanya menuai 2 batang padi. Tapi engkau menabur banyak benih padi, menabur banyak padi dengan kualitas unggul. Saudara tahu cara untuk mengetahui mana kualitas unggul? Taruh di air. Ketika saudara taruh di air, akan melayang yang tidak berkualitas. Yang berkualitas itu akan tenggelam. Bapak ibu saudara, taburlah yang berkualitas, maka engkau akan menuai juga kualitas.
taburlah yang banyak, maka engkau akan menuai lebih banyak berkualitas dan jumlahnya banyak. Amsal 11:25 katakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 2b, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Halo, apa yang kau tabur di masa pandemi ini? Coko-coko di rumah, tinggal di rumah. Hei, pergilah menabur firman Tuhan. Hei, pergilah menabur kesaksianmu. Hei, pergilah menabur kebaikan. Pergilah menabur pelayanan, perhatian, kepedulian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari janganlah berhenti menabur, karena saudara akan menuai jika tidak menjadi lemah. Kalau kita baca kisah Yesus dalam Lukas 21, ketika ia melihat seorang janda memberikan persembahannya, dan juga melihat seorang kaya memberi persembahannya, kelihatan yang kaya itu memberi banyak. Wajar dia memberi banyak. Lalu kita memuji dia, mantap, luar biasa, yes. Bapak Ibu Saudara, tapi Yesus berkata begini, siapa yang paling banyak memberi? Murid-murid bingung mau jawab apa. Tapi Yesus berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Pertanyaan, jangan tunggu saudara kaya baru saudara memberi. Jangan saudara berkata, kalau saya kaya, saya akan melakukan ini, saya akan lakukan itu. Hei, siapa bilang? Belum tentu. Ada seorang anak muda datang kepada saya dan berkata kepada saya, Om, dia panggil saya Dedi. Dedi, kalau saya berhasil jadi pelaut, saya akan bangun gereja. Saya bilang, Alhamdulillah. Sampai hari ini saya tidak lihat orang ini. Jangan tunggu kaya baru memberi, amin. Apa yang kau bisa beri sekarang, berilah. Mungkin tenagamu lah, amin. Seperti ini anak muda ini. Hei, jangan tunggu kau kaya baru katakan nanti kalau saya kaya saya akan memberi, saya akan melakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Mulailah dari apa yang ada, karena ukurannya bukan seberapa besar jumlahnya, tapi seberapa besar pengorbananmu ketika engkau melakukannya. Janda miskin ini benar-benar berkorban ketika dia memberi, sedangkan orang kaya ini tidak benar-benar berkorban, karena itu hanya kelebihannya saja yang dipersembahkan, walaupun banyak jumlahnya. Tapi bukan berarti lebih berkualitas daripada jumlah yang diberikan orang miskin ini atau janda miskin ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya percaya adalah saudara menabur dalam kualitas dan juga kuantitas, dan saudara akan menikmati berlipat kali ganda. Apa yang saudara bisa buat? Buatlah, jangan tunggu. Nanti kalau begini baru saya bisa melayani atau bisa memberkati. Hoi, kalau punya kesempatan sekarang. Dan ingat, konsistensi, kesungguhan. Jangan kadang-kadang melayani, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang menabur, kadang-kadang tidak. Tapi marilah kita konsisten melakukannya. Amin, saudara. Yang terakhir, menaburlah dengan keyakinan dan ketekunan, karena engkau akan menuai. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 katakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai.
Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Saudara, menaburlah terus walaupun saudara mencucurkan air mata. Menaburlah terus walaupun tidak dihargai orang. Menaburlah terus walaupun tidak dipuji oleh gembalamu. Amin. Menaburlah terus walaupun tidak dipuji istrimu. Menaburlah terus walaupun tidak dipuji orang tuamu. Mungkin malah engkau direndahkan, disalah mengerti dan sebagainya. Bisa membuat engkau ciut, patah semangat, patah hati. Tapi percayalah, ketika engkau terus menabur dengan mencucurkan air mata, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Mulailah dengan menabur dari yang kecil, maka engkau akan melihat betapa dahsyatnya hasilnya satu saat. Kapan itu? Tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Orang yang menabur, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti dijamin oleh firman Tuhan, pasti pulang dengan sorak-sorai. Bukan semoga, insya Allah, tidak, pasti. Firman Tuhan katakan pasti pulang dengan sorak-sorai. Sambil apa? Bukan dengan tangan kosong. Saudara membawa berkas-berkasmu. Haleluya. Semua hasil tuaianmu akan engkau nikmati. Jangan melihat situasi. Oh, tidak memungkinkan. Oh, tidak dihargai. Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Kalau saudara lihat situasi, tidak ada penghargaan, keadaan tidak memungkinkan, saudara patah semangat ketika berhadapan dengan situasi itu dan membuat engkau berhenti dulu deh. Berhenti dulu saya melayani. Berhentilah saya menabur. Berhentilah saya melakukan ini, melakukan itu. Berhentilah saya mengasihi. Berhentilah saya memberi. Berhentilah saya melayani. Hayah, saudara. Kalau saudara memperhatikan angin, tidak akan menabur. Siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Ayat 5. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ingat itu, Tuhanlah yang bekerja di dalam taburan-taburanmu. Amin. Jangan selalu melihat situasi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, saya menyimpulkan bahwa ada jaminan bagi para penabur. 2 Korintus 9 ayat 10. Firman Tuhan berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Jadi jangan takut saudara tidak akan punya sesuatu yang ditabur. Seorang penabur pasti selalu diberi benih untuk dia tabur. Amin. Jadi jangan berhenti menabur, karena Tuhan akan berikan engkau taburan-taburan, benih-benih untuk engkau tabur lagi. Dan yang berikutnya, ingat, dan roti untuk dimakan. Selalu ada penyediaan Tuhan bagimu, sehingga engkau tidak kekurangan makanan dalam hidupmu. Engkau selalu berkelimpahan, dicukupkan oleh Tuhan. Ingat peristiwa 5 ketul roti 2 ekor ikan. Setiap orang murid Yesus dapat surplus 1 bakul 1 orang. Ada 12 bakul sisanya. Berikutnya, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tuhan memberkati saudara. Tuhan adalah sumber pensuplai benih dan terus melipat gandakannya dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Tuhan memberi kami kesempatan hari ini untuk mendengar firman Tuhan. Kami rindu untuk menjadi penuai-penuai. Dan kami juga percaya Tuhan menghendaki kami menjadi penabur. Ajarlah kami untuk terus menabur. Karena apa yang kami tabur dalam kesungguhan, dalam konsistensi,
kami juga akan menuainya pada waktunya. Kami juga percaya bahwa kualitas dan kuantitas daripada taburan kami juga akan menentukan hasil kualitas dan kuantitas tuaian kami satu saat. Kami percaya bahwa apa yang kami tabur akan kami tuai berlipat-lipat kali ganda. Tuntunlah kami untuk terus menabur walaupun tidak dihormati, dihargai, dipuji, diberi apresiasi. Biarlah kami terus menabur tanpa melihat situasi. Kami terus menabur dan terus menabur sampai pada hari terakhir. Kami percaya bahwa apa yang kami tabur akan kami tuai berlipat ganda. Ketika kami menabur yang baik, kami akan menuai yang baik. Ketika kami menabur negatif, kami juga akan menuai hal-hal negatif. Kami percaya kami bukan penabur-penabur negatif dalam hidup kami. Mulai dari kami bangun pagi sampai tidur malam, kami akan menabur hal-hal yang positif, menabur hal-hal yang baik, menabur hal-hal yang memuliakan Tuhan. Dan kami percaya kami juga akan menuai hal tersebut berlipat ganda. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah setiap umat-Mu, para penabur-penabur, baik yang mendengar firman saat ini, maupun yang mengikuti ibadah offline. Berkati mereka semua dalam usaha pekerjaan mereka dan aktivitas hidup mereka, pelayanan-pelayanan mereka, terus dilakukan dengan kesungguhan hati. Terpujilah Tuhan. Ini doa syukur kami. Saatnya kami akan ambil bagian bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menebus kami, melayakkan, membenarkan kami, dan mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Oleh karena kuasa darah Anak Domba Allah menebus kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita menerima tubuh dan darah Kristus. Silakan setiap kepala keluarga membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga saudara. Dan mari kita angkat hosti kita masing-masing. Yesus berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Makanlah sebagai peringatan akan daku. Siapa makan tubuhku, ia memperoleh hidup kekal dalam dirinya. Karena tubuhku benar-benar makanan. Katakan, saya percaya dan bersyukur. Ini tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan karena saya, supaya saya dibebaskan dari segala kutuk dosa dan maut. Saya ditebus menjadi milik Allah, sehingga hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus. Aku bukan hamba dosa tetapi hamba kebenaran. Aku adalah perkakas kebenaran. Rumah Tuhan dipakai untuk menjadi senjata kebenaran dan perkakas mulia di dalam rumahmu. Terpujilah Tuhan. Aku terima anugerah Tuhan ini dan percaya juga bahwa Tuhan mengurapi aku, Tuhan memakai aku, Tuhan memberkati aku dengan tubuh yang sehat dan segala penyakit telah dilalukan. Saya percaya saya dipulihkan, dikuatkan dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Selanjutnya Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Siapa minum darahku yang perlu kekal dalam dirinya, karena darahku benar-benar minuman. Katakan, saya bersyukur dan percaya darah Anak Domba Allah
telah membasuhku dari segala dosa dan kejahatan, melayakkan aku, membenarkan aku, menguduskan aku menjadi milik kepunyaan Allah, dan menerima waris kerajaan sorga di dalam Kristus, menerima perjanjian Allah atas Abraham, Ishak, Yakub, dan mengucap syukur, menerima namaku ditulis dalam kitab kehidupan. Terpujilah Tuhan untuk menteraimu ya Tuhan. Aku terima dan percaya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita minum. Terima kasih. Saudara-saudara, angkat tangan kananmu, taruh tanganmu kirimu di dada. Aku ingin berdoa buat engkau. Engkau yang membutuhkan pertolongan. Tuhan kenal keadaanmu. Tuhan tahu situasimu. Menaburlah dengan iman. Katakan kepada dirimu, aku sehat jika engkau sakit. Aku sembuh, aku kuat, aku pulih. Jika engkau ada di dalam kekurangan, mulailah menabur hal yang positif. Katakan, aku bersyukur, aku diberkati Tuhan. Aku pasti berhasil, karena aku diciptakan bukan menjadi orang gagal dan kalah, tapi engkau menciptakan aku untuk berhasil seperti Abraham dan Ishak serta Yakub. Aku percaya Tuhanlah penyedia bagiku. Seperti engkau menyediakan makanan dan jaminan pemeliharaan bagi burung-burung di udara. Terlebih aku adalah milik Tuhan yang telah ditebus menjadi darah, menjadi milik Tuhan oleh darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Aku percaya semua yang terbaik yang dirancang oleh Allah terjadi atasmu saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Berdoa buat Ibu Lina Rappan, Saudari Cindy Septiani, anak Fedora Pandiangan. Tuhan berkati dalam usia yang Tuhan tambahkan. Kemurahan dan kebaikan-Mu menyertai, melindungi, memagari mereka seumur hidup yang Tuhan karuniakan, sehingga usia mereka menjadi usia yang diberkati oleh Tuhan. Buat keluarga yang berulang tahun pernikahan, Bapak Zulkarnain Siregar dan Ibu Alfrida Pirin, pada 9 September dalam usia pernikahan 30 tahun. Berkati mereka dengan segala limpah-Mu. Biarlah rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang diberkati Tuhan dan menikmati pemeliharaan Tuhan, dan berjalan dalam rancangan Tuhan. Aku berdoa, biarlah seisi rumahnya diselamatkan. Biarlah mereka hidup rukun dan damai dan menikmati rancangan-rancangan Tuhan. Begitu juga keluarga Simon Lukas dan Ibu Suryani dalam usia pernikahan 13 tahun pada 9 September. Berkati mereka Tuhan. Biarlah rumah tangga ini adalah rumah tangga yang selalu berbahagia. Menghadapi situasi apapun, mereka tidak kalah dan gagal, tetapi mereka menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan menuntun mereka menikmati perjanjian Tuhan, bahagia, sejahtera, menyertai perjalanan hidup pernikahan mereka. Terpujilah Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati negara kami, berkati pemerintahan Jokowi ya Tuhan, supaya dapat memerintah dengan baik sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Berkati bangsa kami menghadapi COVID-19, dan juga kami berdoa, biarlah kemurahan dan kebaikan Tuhan turun atas bangsa kami. Semua mimbar pelayanan gereja, hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan apapun, juga pelayanan-pelayanan misi menjangkau jiwa-jiwa, sertai dengan kuasa-Mu dengan tanda heran, dan berdoa pemeliharaan Tuhan turun atas mereka, mencukupkan, menyediakan, serta menghibur mereka dengan jiwa-jiwa baru,
Terpujilah Tuhan, bangkitkanlah penuai-penuai-Mu dari jemaat-jemaat gereja-gereja yang ada, sehingga bumi ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Ini doa syukur kami dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah. Kekasih Allah, angkat kedua tangan-Mu dan arahkan hati-Mu. Terimalah berkat rahmat anugerah Bapa Surgawi dari tempat yang maha tinggi. Kasih sayang Yesus Kristus Tuhan Gembala Agung menuntun muka air tenang, membaringkan di rumput hijau. Bahkan Ia menyediakan hidangan bagimu di depan lawan sekalipun. Pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Tuhan datang kembali menjemput kita. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Amin.